latar belakang background saya keluarga yang muslim yang sangat taat. Jadi kakak saya ini sekarang haji, ya gitu. Saya belajar Alkitab sendiri. Saya nggak perlu namanya baju baptis dikasih uang sama mereka. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi kalau mukjizat Tuhan itu aku banyak alami waktu di hutan. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Seperti biasa, saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk menyaksikan kesaksian Murtadin. Kali ini datang dari seorang ibu yang dijamah oleh Injil Kristus, dan dia mau berbagi kesaksian bagaimana perjalanan proses imannya hingga sampai dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu tidak mudah, tetapi proses yang mereka lalui itu membentuk iman mereka semakin kuat dan semakin setia dalam melayani, dan mereka begitu gigih memberitakan Injil Kristus melalui kesaksian maupun secara langsung mereka berjuang di lapangan. Nah, untuk lebih lengkapnya saya mengajak sahabat-sahabat Sema Channel untuk kita menyaksikan selengkapnya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya latar belakang dari keluarga muslim. Semuanya semua muslim, haji-haji semua. Saya dari Jawa Tengah, Jepara, khususnya sangat fanatik sekali ya kalau dengan latar belakang pendidikan, semua dari muslim, dari SD, SMP, SMA, ya, itu dari muslim. Jadi ayah saya haji, mama saya haji juga. Jadi kita tiap hari sembahyang 5 kali sehari ya. Itu di luar lagi ada sembahyang lagi namanya sholat duha, ada lagi yang sholat malam, sholat tahajud, di mana itu ya apa namanya lebih ke sekitar jam 12 ya, tengah malam kayak gitu. Jadi sekolah kita juga pakai hijab ya, pakai hijab. Dulu kan hijabnya segitiga. Tapi ayah saya tuh nggak terlalu apa ya, eh, harus pakai kayak gitu karena orang NU ya, termasuk orang NU, dan kita ada kebiasaan juga sama seperti kebaktian kayak gitu, tapi untuk orang muslim pengajian ya. Pengajian juga didirikan oleh bapak saya juga kebetulan kayak gitu. Jadi latar belakang saya backgroundnya kalau sekolah saya SMA ya, SMP SMA itu aja saya masih kalau dari sholat subuh selesai makan sholat duha lagi tuh saya masih pegang apa ya, kalau orang Jawa bilang wiridan. Wiridan tuh baca tasbih. Jadi satu tasbih itu ada seperti kalung ya. Kalungnya ada manik-maniknya itu 99 nama Tuhan. Nama yang terbaik dari Tuhan. Allah ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya bisa baca sampai ribuan ya. Bisa duduk, ada ruangan saya khusus untuk berdoa sendiri. Meskipun saya anak nomor 2 itu ada ruangan tidur sendiri, ruang itu berdoa sendiri. Jadi apa namanya dikhususkan kebetulan. Karena bapak saya ya punya rumah banyak waktu itu ya. Jadi sendiri-sendiri. Jadi begitu. Jadi latar belakang papa mama saya muslim. Kalau mama saya itu muslim tapi muslim kejawen. Kalau bapak saya muslim muslim tok-tok. Tapi dia masih apa berpikiran terbuka, open minded kayak gitu, open minded kayak gitu. Jadi orang Jawa, tapi pikirannya terbuka banget tentang apa modernisasi. Dan bapak saya juga pernah ya sering bawa pulang dari luar negeri kayaknya buku-buku tentang Yesus. Saya lihat tuh waktu kecil itu bukunya. Aku nggak ngerti itu Yesus, nggak ngerti. Karena aku lihatnya cuma gambar-gambarnya itu, magazinnya itu, gambarnya tuh Tuhan Yesus diangkat, terus ada malaikat-malaikatnya, terus ada lagi apa namanya orang berkumpul di bawahnya Yesus waktu pengangkatan kayak gitu. Jadi saya belajar di Muslim itu apa namanya belajar ngaji, belajar berkumpul, bagaimana apa namanya berorganisasi, kemudian belajar tauhid, Taurat, terus fikih, terus apa ya uh, fikih, terus belajar sejarah Muslim juga. Jadi apa namanya memang agak berat karena itu dari bahasa Arab ya, kita harus tahu translatornya atau terjemahannya di bahasa Indonesia. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada juga harus belajar. Jadi agak ribet juga kalau kita nih anak-anak masih muda gitu kalau nggak terlalu hafal nggak bisa ngerti juga. Jadi tiap hari saya kalau sholat utama itu berdoa itu 5 waktu, tapi selesai ada namanya yang eh, namanya memakai tasbih. Tasbih itu 99 nama Tuhan. Jadi ada kata nama Tuhan yang harus dibaca mungkin
121 kali, ada yang dibaca harus 1000 kali, dan itu pun harus tuntas. Kadang nggak sampai tuntas pun, saya pakai mobil, dijemput pun sampai turun mobil harus selesaikan itu. Jadi memang ada kemarahan yang sangat berat ya dari keluarga mungkin ya, karena berpaling kayak gitu, mencintai Tuhan yang lain. Karena sama aja di Kristen juga di Muslim tidak ada Allah lain selain diriku. Nah itu seperti itu. Jadi latar belakang background saya keluarga yang Muslim yang sangat taat. Jadi kakak saya ini sekarang haji, ya gitu. Adik saya masih memeluk Islam juga, kayak gitu. Jadi latar belakangnya kita nih sekolah Muslim, jadi belajarnya fikih, Alkitab, dan fikih, tauhid. Tapi juga ada mempelajari namanya Isa, Nabi Isa itu ya Yesus itu. Mempelajari ada kitab yang terakhir yaitu kitab Injil. Ada juga itu sempat aku baca, kayak gitu. Jadi background itu kenapa terus ada beberapa background lagi, saya itu kan menikah sama orang Papua yang Kristen. Jadi kayak gitu. Tapi ya karena kita tuh berbeda agama, dia pergi ke gereja, saya berdoa di rumah. Jadi ibarat kayak perahu itu kakinya di sebelah sama di sebelah. Itu kejadian bertahun-tahun jadi kayak gitu sampai saya kembali ke Papua. Kembali ke Papua tahun 2000-an lah. Ya, tahun 2000-an itu kembali ke Papua. Di mana masa-masa itu Papua itu enggak seperti sekarang, masih gelap. Zamannya Presiden Abdurrahman Wahid sama wakilnya Ibu Megawati. Papua tuh gelap, enggak seperti kota-kota lain kayak gitu. Jadi toko aja cuma sedikit aja. Kita aja masuk hutan keluar hutan kayak gitu. Kenapa saya berpindah ke Kristen? Saya itu kan tidak tahu baca Alkitab, saya tidak pernah mau mengerti Alkitab. Ibaratnya kalau orang dengar azan, orang Kristen dengan azan nggak suka. Saya kalau dengar orang nyanyi di gereja, saya nggak mau. Telinga saya tutup semua. Saya kayak kepalaku sakit seperti begitu. Tidak mau dengar. Eh, tidak mau dengar karena apa namanya berbeda itu ya keyakinan kayak gitu. Tapi suami saya sering bawa saya ke gereja, suruh pegang Alkitab aku nggak mau. Jadi aku duduk di belakang. Alkitab dibuka aku nggak mau baca, cuma lihat aja, denger aja dari belakang. Nggak mau. Kan dipaksa pun nggak mau, akhirnya dibiarin juga. Kayak gitu. Akhirnya suatu saat jadi kebencian di dalam keluarga mereka. Nggak tahu itu, mereka bukannya welcome saya sebagai anak mantu, tapi kebencian dengan segala cara mereka buat permasalahan yang bersinggungan dengan saya. Kayak gitu. Sampai saya pernah jatuh sakit juga nggak diurus, apa semua nggak diurus. Mereka juga suka mengancam, suka berkata-kata, menganiaya secara fisikis. Dan saya itu mendengar sendiri, mendengar sendiri. Suatu saat saya itu orang semua pergi ke gereja, orang semua kadang lebaran, orang pada lebaran. Aku nggak namanya lebaran, nggak namanya Natalan, karena aku nggak pernah dapat hadiah Natal. Saya bilang, suatu saat saya bilang, kenapa mereka selalu menjahatin saya? Mertua saya berbuat jahat terus-terus. Selalu apa yang saya bikin selalu dipersalahkan tiap hari, nggak malam, pagi. Sedangkan orang tua saya saja menerima anaknya yang dengan kekurangan tidak punya. Welcome to family. Tapi apa yang terjadi? Mereka sangat terbalik sekali. Jadi ada beberapa keluarga Papua kalau dapat anak perempuan orang Indonesia rambut lurus, mereka bersuka cita, mungkin bisa kuliahkan, sekolahkan, baik. Tapi di keluarga ini kebalik. Saya diancam, dianiaya, apalagi punya anak perempuan saja, tidak punya anak lagi. Nah, itu jadi masalah besar yang di dalam keluarga mereka. Jadi, kenapa berpindah ke Kristen? Karena masalah di dalam keluarga ini sudah sangat terlalu berat. Memfitnah, adik-adiknya suka memfitnah semua-semuanya. Jadi saya dibiarin, saya supaya dikasih pakai baju compang-camping. Padahal saya dari keluarga kaya. Kalau papa mama saya lihat saya pakai baju kayak gitu dengan dianggap seperti itu, memang mungkin semua orang tua bilang pulang lah, makan nggak pulang ke Jawa kayak gitu. Tapi yang terjadi saya tantang itu mereka, ini kakak iparku ini majelis. Katanya majelis itu aku nggak ngerti, seharusnya berbuat baik ya pada sesama. Pergi ibadah tiap hari, pegang Alkitab, pergi ke gereja. Tapi apa yang terjadi? Tak satu lembar pun menyatakan, kamu mau ikut kristenisasi atau apapun, tidak ada, orang lain yang dilayani. Tapi saya tidak perlu tahu mereka mau kasih saya atau tidak kasih saya. Saya cari itu Tuhan Yesus sendiri. Saya tantang tuh Tuhan Yesus yang berdiri di atas gereja Bethlehem di RSUD Dok 2 Jayapura.
Saya tantang, kenapa? Saya mau cari tahu itu, Tuhannya yang mereka sembah itu, Tuhannya baik apa enggak sih? Saya cari sendiri, saya daftar sendiri, saya belajar Alkitab sendiri. Saya nggak perlu namanya baju baptis dikasih uang sama mereka. Saya sekolah salon juga, tapi karena aku nggak punya salon di Jayapura, aku makan aja didiskriminasikan sekali sama mertua saya. Sampai selesai kuliah, bukan kuliah ya, pendalaman Alkitab atau bedah Alkitab itu selesai, sampai kateksasi saja, menjelang kateksasi saja itu, saya aja nggak pernah dikasih uang untuk buat beli baju putih. Jadi terpaksa saya beli kain sendiri dari hasil gunting rambut dari rumah ke rumah, terus rembat rambut orang ke rumah ke rumah. Jadi saya kumpulin uangnya buat beli baju, beli bantal, sampai beli renda-renda yang tuh di pinggir itu, nggak bentuknya anggur-anggur itu, aku yang jahit semua. Kakak iparku itu pejabat di RSUD Dok 2, tapi nggak bisa memberikan apa-apa sama aku. Aku aja belajar Alkitab, tidur aja itu, aku tidur aja di atas septic tank yang ditutup sama semen. Aku tidur di situ tuh bertahun-tahun. Belajar Alkitab itu aku nggak sadar kalau aku tidur di atas septic tank. Sampai suatu saat aku selesai dibaptis itu, Tuhan bukakan pintu rezeki untuk suami saya untuk mendapatkan jabatan. Nah, itu baru saya bisa keluar dari rumahnya mertua saya, kayak gitu. Jadi waktu saya dibaptis itu kayak rezekinya itu pada berjatuhan semua, tapi aku nggak pegang uang. Orang orang dibaptis kan harusnya aku dikasih uang persembahan, ini nih hadiahnya kamu udah selesai baptisan apa. Aku nggak terima apapun. Nggak terima apapun yang diambil semua sama mereka semua. Jadi mereka tuh berbuatnya keterlaluan ya menurut saya tuh. Jadi waktu selesai dibaptis itu kan harus nyanyi satu lagu. Lagu yang aku bisa cuman itu, aku mau ikut Yesus. Jadi di memoriku cuman itu doang, nggak ada lagu lain. Jadi aku seperti lagu aku mau ikut Yesus tuh, meskipun saya susah, itu yang terjadi saat ini. Meskipun saya susah, tetap ikut Yesus. Saya bilang begitu. Jadi sampai keluarga saya bilang, memang jadi suatu tantangan karena saya berpisah dengan suami saya itu saya tinggalkan suami saya 5 rumah, 5 mobil, saya nggak dapat apa-apa. Saya berjalan dengan glory. Kenapa saya pisah? Karena suami saya kecantol orang waktu reunian dengan teman SMA yang lebih tua daripada saya. Dan saya bilang sama suami saya, kamu harus memilih di antara kita. Jadi saya tinggal di Jakarta dengan anak saya, selesaikan SMA-nya di sini, dan saya juga berjuang sendiri, kerja apapun, tetap masih di gereja, dari gereja ke gereja, dari menara doa ke menara doa lainnya. Selalu mantan suami saya bilang, kamu akan mati di Jakarta. Tapi Tuhan bilang, sampai detik ini, saya tidak mati. Saya sehat. Saya bersyukur sama Tuhan, masih bisa worship sama Tuhan. Luar biasa banget itu. Bagi saya itu, harta bukan ukuran dari semuanya. Justru yang pegang harta akan kesusahan sendiri bagaimana menjaga hartanya. Jangan dijarah, jangan sampai hilang, jangan. Jadi aku berjalan di sini tanpa apapun, hanya berjalan dengan Tuhan. Tantangan, keluarga saya itu di Jepara itu kan pengusaha mebel semua, haji semua. Jadi cuma bilang gini, daripada kamu susah jadi janda, udah masuk Kristen, nggak punya, kamu kembali sudah ke Muslim, aku kasih rumah, kasih mobil. Itu karena kamu nggak berdoa di Muslim, jadi kamu begitu. Saya bilang enggak. Saya bilang masing-masing lah, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi saya bilang apa? Tuhanku kaya. Barang apa yang kita tinggalkan Tuhan akan ganti baru. Mukjizat akan datang seperti yang dikatakan di firman ya dan amin. Keturunan Israel akan bermegah. Dan itu memang terjadi. Bermegahnya apa? Aku sudah nggak ngurusin anakku untuk biayain sekolah, dapat beasiswa full scholarship untuk ke luar negeri. Tanpa uang sepeser pun aku bayar. Jadi itu udah memperingan saya. Meskipun dulu di Papua itu aku pelayanan kecil-kecil, bantu pendeta, mungkin cari orang yang sakit, cari orang apa. Aku nggak menyadari kalau itu akan menjadi kedepannya itu, waktu aku di Jakarta aku baru sadar, itu karunia penjala manusia. Dan memang orang lapangan lebih berat daripada orang yang memproses domba. Karena orang lapangan harus menarik domba-domba yang hilang, di mana domba-domba itu sedang nggak percaya sama Yesus. Kita restorasi, kita kembalikan lagi kepercayaannya. Ini loh Yesus. Kadang saya bilang gini, saya ini orang Muslim, percaya Yesus, kamu nggak percaya Yesus. Kamu lahir dari anak Yesus yang dibaptis oleh Yesus. Pasti akan dikembalikan apa yang hilang. Karena di saat-saat ini memang banyak tantangan. Tantangannya untuk menjadi orang
orang Muslim yang masuk Kristen, yaitu tantangan kita harus berhasil di depan mereka. Tapi kita juga harus pertama berhasil di mana? Ini loh firman ini bisa kita pelepasan orang Muslim yang sakit, mungkin diteluh karena dukun, karena apa, bertahun-tahun tidak bisa dipegang, orang tidak mau datang melihat dia. Ya kita harus datang, layani, doakan. Dan ternyata lagu-lagunya Tuhan Yesus yang kecil-kecil aja, yang lagu Indonesia aja itu saja, setan aja takut. Jadi dari power dari firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam, dan ada muatan dan ada isi. Dan bagi saya lebih mempermudah karena Tuhan bilang, aku akan mengajar berbangsa-bangsa. Jadi berbeda Alkitab, tapi sama makna. Jadi powernya itu ada ternyata. Dan itu kita jalani sebagai orang yang percaya. Buktikan tanpa uang pun Tuhan masih bisa membantu kita, menolong kita, anak-anak kita untuk ditolong mendapatkan beasiswa. Itu sudah luar biasa. Tantangan. Tantangan sebagai janda muslim yang masuk Kristen, dihina, dianiaya, perkataan. Tetapi apa? Tuhan bangkitkan kita dari firman-firman itu, iya dan amin. Tuhan nggak bohong. Itu. Dan sampai detik ini saya masih dipelihara Tuhan dengan kesehatan yang ada. Masih tegak berdiri dan tidak mati. Itu adalah amazing. Memang tantangannya berbeda. Dulu di Papua dengan segala keberadaan saya bisa menolong orang, membantu orang-orang Papua itu. Bisa aja saya tidur di rumah distrik, bisa saja saya datang ke rumah orang Muslim yang sakit, istrinya juga nggak tahu, saya bisa datang ke rumah itu. Atau ke orang-orang yang sudah bimbang dan ragu untuk melayani Tuhan, sampai saya sudah datang depan pintu. Seharusnya saya bukan datang ke tempat itu, jadi bisa datang ke tempat itu. Dan saya bilang, Tuhan tidak izinkan kamu pergi dari tempat ini karena kamu akan dipakai Tuhan untuk melayani jemaat ini. Dan itu memang betul adanya, saya punya omongan itu. Jadi restorasi orang yang hilang kepercayaan, kepancing oleh iblis itu, semua dikembalikan kepada tracknya yang ada yang Tuhan mau. Jadi kalau di Jakarta ini, banyak kita layani anak-anak Afrika yang tidak punya makanan, minuman, mereka ketakutan. Itu saya bantu dengan uang sendiri. Jadi saya pelayanan itu tidak pakai uang gereja, uang pribadi. Uang kecil-kecil saya yang saya dapat mungkin dari sulam alis, dari mungkin keuntungan bisnis makanan kecil-kecil atau apapun itu. Ada uang saya berikan kepada mereka dengan tulus ikhlas. Jadi mereka selalu bilang, kamu orang baik. Tidak, saya itu hanya media yang dipakai Tuhan untuk merestorasi mereka, untuk kembali ke jalan Tuhan, di mana mereka yang hilang, itu tempat yang mereka sembunyi pun saya bisa mencari mereka. Tempat yang ditahan dengan banyak security pun Tuhan bisa terobos. Kadang teman-temanku tidak tahu aku punya pelayanan seperti itu. Tapi Tuhan pernah janji waktu di Papua, nanti akan ada pelayanan internasional. Tapi kita di dalam mobil itu tidak ada namanya yang bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi waktu pertama saya datang ke Jakarta itu, saya tidak tahu cara nge-grab, saya tidak tahu cara mempunyai handphone Android, tidak tahu. Sampai suatu saat evangelis itu ada bilang, datanglah ke Moi, Tuhan yang suruh. Pak, saya tidak tahu nge-grab, gimana caranya? Nanti suruh orang bantu orderin Grab, suruh datang ke Moi. Dan saya dijamu, kenapa kita 3 orang dengan ibu pendeta 1 kok dijamu? Evangelis bilang, Tuhan Yesus yang suruh menjamu. Dipesanlah makanan itu, pada kita 3 orang sampai 1 juta. Itu pun masih dikasih amplop yang berisi uang 1 juta dan ditutup semua, dibungkus kertas kuning. Dan evangelis bilang, ini bukan uang saya, ini dari Yesus memberkati kamu. Saya dulu pelayanan kecil-kecilku di Papua itu pakai uangku sendiri, uang salon. Itu saya kumpulkan tiap minggu, saya bisa memberkati janda-janda. Meskipun dari orang Katolik pun nggak masalah. Orang Muslim pun juga nggak masalah. Bagi saya, no problem. Di mana pelayanan kecil-kecilku itu setia. Jadi memberikan makanan-makanan. Kalau di hari Rabu atau Selasa kita tutup salon hanya untuk pelayanan. Jadi kita pesan dari orang Muslim, orang Kristen, makanan kita buka salon ditutup hanya untuk pelayanan. Kayak gitu. Jadi kita berdoa di situ. Dan salon saya tidak ada namanya gambar orang potong rambut. Ada. Yang ada hanya gambarnya Tuhan Yesus, sampai orang bingung. Kalau mau masuk ke rumah saya, mau curi apa, silakan mau lihat. Yang ada gambarnya Yesus. Jadi salon saya tidak ada pelang, tapi lumayan laris dan saya bisa menopang
orang, membantu orang kesusahan. Dan saya masih bisa pelihara anak-anak muslim itu di rumah saya. Bisa memberkati lah. Jadi kalau sekarang aku di Jakarta, memang pure saya pelayanan, nggak pakai embel-embel apa, hanya diri saya saja dan Tuhan. Kayak gitu. Saya belum pernah mengajak teman untuk join di dalam pelayananku karena takutnya tidak cocok dengan pelayananku, karena ada beberapa pelayananku yang untuk anak-anak Afrika yang hilang, yang nggak ada uang, udah kehabisan uang dan lapar. Itu pun kita harus memberikan sesegera mungkin. Jadi tantangan di sini aku tidak ada pakai motorku hilang, ya, dihilangkan orang. Jadi aku kalau ada uang ya aku suruhan tukang Gojek. Tukang Gojek aku berkati lagi, kayak gitu. Sampai uangku habis di ATM ya udah, kayak gitu. Jadi aku berserah diri sama Tuhan. Detik ini masih diberi anugerah hidup, kepercayaan sama Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan kecil-kecilku. Mungkin sekarang ini banyak aku temui orang-orang pemulung kayak gitu. Banyak orang muslim yang masuk Kristen, yang perlu dikuatkan karena ketakutan ya. Karena mungkin lihat orang-orang Kristen udah pada kaya, orang-orang yang udah mampu semua, sedang dia sendiri masih perlu bimbingan, dan itu tidak menurut saya tidak terdukung oleh pimpinan. Nah, pimpinan atau leadernya dari grupnya itu, kalau misalnya itu atau membiarkannya, itu kadang kita harus merangkul mereka. Kemudian anak-anak yang depresi, bipolar, yang meninggal karena mamanya meninggal dan merasa mempersalahkan kenapa mama meninggal sampai nggak keluar rumah, mungkin dalam setahun kali. Nah, itu kita dekatin, kita konseling. Ternyata banyak benturan. Sebenarnya anaknya baik, jadi bisa restorasi kembali kepada Tuhan. Meskipun gimana dia cocoknya gereja mana, kita akan antar. Begitu. Kemudian mukjizat yang saya alami. Dalam pendalaman Alkitab waktu di Papua saya nggak melihat apa-apa. Saya melihat pendeta-pendeta yang berkarunia itu di Papua memang luar biasa ya. Pelayanannya 100% untuk domba-dombanya. Itu kalau hujan pun dalam pelayanan. Sampai aku lihat Alkitab dilempar hujan berhenti. Aku disuruh naik mimbar. Aku nggak tahu caranya naik mimbar karena aku orang muslim yang masuk Kristen. Aku kan juga ketakutan. Nah, gimana nanti aku khotbahin kamu secara muslim, karena kita juga dididik berpidato secara muslim. Nah, itu. Nah, di Kristen enggak. Jadi aku juga rasa ketakutan, tapi hamba-hamba Tuhan banyak menguatkan. Tidak, Tuhan cari kamu untuk apa? Nanti saya salah berkhotbah. Enggak. Tuhan cari kamu. Anjing. Tuhan cari kamu ini yang ada maksudnya sekarang ini. Jadi kita dipakai Tuhan untuk berdoa. Saya tidak berdoa, Tuhan akan aku suruh orang nanti seret lagi untuk duduk berdoa. Pagi, malam berdoa. Jadi kayak gitu. Walaupun sakit, duduk berdoa. Jadi kayak gitu. Seperti Tuhan sudah duduk berdoa. Sampai ada orang aku nggak kenal bisa tahu juga, tolong doain saya. Saya bisa apa? Saya bilang ada yang tanya juga kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba berdoa. Dan ada juga yang bilang ini, saya pusing. Saya minta didoain. Sabar dulu ya, saya berdoa dulu, nyanyi dulu, penyembahan dulu. Ternyata dia kerasukan. Dan puji Tuhan, di dalam kerasukannya orang Bali itu di sebelah saya, yang terjadi saya sudah bingung, ini gimana Tuhan? Nggak ada senior saya. Gimana caranya untuk menghentikan orang ini? Hanya di dalam nama, in the name of Jesus Christ, orang itu rubuh. Hanya dengan membaca Yesaya 45 dalam tiap hari, itu betul-betul Tuhan akan pakai engkau. Dan itu mempertajam pedangmu untuk peperangan. Kamu nggak pakai alat, kamu nggak pakai tongkat otoritas, kamu nggak pakai apa-apa. Cuman kamu pakai iman. Iman kecilmu itu akan sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Dan ini aneh kan, orang kesurupan layak aja bisa rubuh depan saya. Meskipun teman-teman saya tidak mengakuinya, tapi bagi saya mengakui firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu alive. Firman Tuhan itu fire, membakar. Di mana setan-setan itu akan dibakar dan diikat. Dan Tuhan juga, aku heran. Dulu manusia bisa bercakap-cakap dengan Adam itu langsung tanpa pembatas. Tapi sekarang bicara dengan Adam aja kita harus perlu malaikat lagi untuk menolong kita, untuk membantu kita. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi aku percaya pohon kehidupan yang dikelilinginya ada lidah api
Itu seperti pedang yang menyala-nyala, itu adalah firman. Jadi apabila kita baca firman tiap hari yang kita nggak ngerti. Saya 45, tiap hari pertama saya nggak ngerti maksudnya apa, kedua nggak ngerti. Aku baca nih, baca terus sampai 45 hari. Dan penyembahan yang sangat sungguh-sungguh sama Tuhan itu dihargai Tuhan. Luar biasa, Tuhan akan pakai engkau, siapapun engkau. Meskipun engkau sudah tidak ada artinya, bukan pejabat VIP di Papua, bukan apapun, tidak bawa harta, tidak bawa apapun. Tidak bawa Alkitab, tapi firman itu hidup di dalam diri kita. Itu yang menjadikan nama. Itu mukjizat yang saya alami. Jadi hampir sekarang tiap hari yang terjadi, ya ada aja orang datang dengan masalah. Atau saya yang datang ke mereka. Tapi masalah mereka kita selesaikan dan selesai. Kadang saya juga kecewa, ada orang hamba Tuhan. Tidak selesaikan masalahnya, ditinggal ke, aku tolong kamu, tapi aku tolong kamu, orang muslim habis itu ditinggal. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Kita harus menolong orang, dombanya itu jangan sampai kejebur lagi. Tolonglah dia pelan-pelan sampai 100%. Meskipun uangmu habis, meskipun bahan makananmu habis, meskipun apapun motormu hilang, mobilmu hilang, hartamu hilang, pelayanan kepada domba itu luar biasa. Kita dihargai Tuhan. Karena aku percaya Tuhan bilang apa? Tuhan lebih dulu melayani kita. Jadi kita harus melayani orang lain juga. Kalau aku ini sudah umur 43 tahun. Jadi Tuhan, pakailah aku untuk melayani engkau. Tidak di dalam gereja pun tidak apa-apa. Di luar pun tidak apa-apa. Kasihlah senyuman pada orang-orang yang teraniaya dan tertindas. Jadi memang aku sekarang masih dalam pergumulan, pelayananku memang butuh sekali bantuan untuk mobilitas, pelayanan. Karena kebanyakan orang yang ketemu sama aku tuh orang lapar, orang nggak punya uang. Bukan berarti nggak punya uang, mereka maunya bentuknya makanan. Kayak gitu. Jadi makanan itu versinya beda-beda. Kalau versi Indonesia ya mungkin makanan Indonesia. Yang versi Afrika ya kita berikan makanan yang sesuai mereka punya makanan. Meskipun mahal, tapi Tuhan provide. Tuhan bisa fasilitasi. Teman saya aja sampai geleng-geleng. Saya bilang tolong belikan ini. Gojek pun saya bilang saya kasih uang kamu lebih. Tolong kirimkan ke sana. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Saya ini pelayanan di Papua hutan ke hutan. Orang muslim banyak. Aku tidur, tahu-tahu Tuhan bisa suruh datang aku ke rumah ibu satu yang tidak punya uang, anaknya tabrakan. Bisa memberikan apa yang dia mau. Janda-janda yang bukan aku seiman pun saya kalau memang saya perlu bantu dan aku lihat di rumahnya memerlukan. Karena aku lihat banyak janda-janda. Siapa sih yang mau jadi janda? Nggak ada di dunia ini. Tapi aku layani janda-janda itu kadang nggak punya. Saya kalau puasa, kesaksian saya kalau puasa nggak ada makanannya, minuman, saya kencang loh. Saya kasihan juga. Kalau orang muslim itu buka puasa, sahur, kayak gitu. Tapi ini kok nggak ada apa-apa. Saya lihat begini rumahnya. Nggak ada makanan, rice cookernya nunggu anaknya selesai. Jadi apa yang mereka perlukan aku lengkapi. Mau kompor, mau televisi. Butuh handphone untuk pelayanan. Uangku semua aku kasih untuk dia. Nggak apa-apa. Nggak penting aku istri pejabat beli barang-barang branded. Buat apa? Lebih aku kasih pakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Janda-janda yang tidak punya uang untuk modal usaha nasi kuning di Papua. Datang pinjam uang. Saya bilang, aduh kasihan sekali. Janda nggak punya uang mau usaha, mau hidupin anaknya gimana. Sudah suaminya meninggal. Ya perhiasan kita kasih jual. Kasih uangnya ke mereka. Supaya mereka bisa hidup dan jangan jadikan beban untuk hidup mereka. Seperti itu. Jadi kalau aku saat ini aku berterima kasih sama Tuhan, anakku udah dikasih beasiswa. Ya sisa hidupku ini hanya mengabdi untuk melayani anak-anak yang tersesat, direstorasi kembali. Meskipun itu biaya dari uang-uang kecilku itu aku kumpul-kumpul bisa melayani mereka. Dan mukjizat orang-orang yang aku layani sudah melakukan pelepasan, mereka bilang sangat senang sekali layanannya. Karena apa? Saya bilang apa? Yaitu mukjizatnya karunia Tuhan dari Yesaya 45 itu saja bisa membebaskannya kamu. Walaupun aku ini orang biasa yang tidak punya karunia, tapi Tuhan bisa tambahkan karunia seperti itu adalah suatu hal yang amazing. Karena aku dari muslim masuk Kristen. Al-Quran aku nggak pernah namanya sampai kayak gitu. Aku baca Al-Quran sampai capek, sampai itu nggak pernah kayak gitu. Sembahyang sampai capek-capek juga nggak pernah kayak gitu. Jadi membebaskan satu jiwa saja itu sudah luar biasa. Dan aku butuh juga rumah untuk ministriku. Kalau bisa ada itu memang impianku. Karena orang-orang yang dilayani kayak gitu tuh, sebenarnya mereka itu orang nggak punya.
lapar. Nggak mungkin selesai pelepasan langsung dilepasin, lu jalan sendiri, pulang sendiri. Mereka lapar tinggal di mana? Nggak bisa dong. Mereka nggak punya apa-apa. Hanya baju di badan. Mereka hanya butuh makanan, teh hangat aja itu mereka terima kasih. Karena nggak punya uang. Jadi kayak gitu. Jadi dengan kerendahan hati Tuhan memberikan mukjizat luar biasa. Karena ada beberapa teman yang punya karunia pembebasan, perang juga itu nggak bisa jalan kalau nggak ada jalan manusia. Karena kita orang lapangan. Dan itu memang luar biasa. Dari hobiku masak aja orang bisa datang. Itu sudah menjadi manusia satu-satu. Jadi merestorasi hati jiwa manusia yang hatinya remuk dan tawar hati sama Tuhan. Bisa kembali ke Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Meskipun butuh effort, butuh kepercayaan, orang-orang ini kembali ke Tuhan. Dan jangan kalau sudah masuk ke dalam gereja, saya selalu berpesan, jangan biarkan domba-domba itu hilang. Domba itu harus diproses, ditegakkan di mana mereka bisa kuat berdiri. Nih anak-anak Yesus ini, kuat dan berhasil. Jangan belum kuat, kamu lepas. Itu sangat berbahaya. Mereka akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Itu yang bisa mengakibatkan setan masuk ke kalbu mereka. Dan nanti melepaskannya susah sekali merestorasinya. Jadi itu mukjizat yang saya terima dari Tuhan. Mukjizat mukjizat penjalan manusia. Saya juga bingung yang saya jalan ini bukan orang Indonesia aja, orang Afrika ada, orang luar negeri juga ada. Jadi merestorasi kembali apa yang mereka tidak percaya Tuhan di tahun-tahun ini Tuhan kembalikan. Itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi kalau mukjizat Tuhan itu aku banyak alami waktu di hutan. Aku suka jalan manusia itu orang-orang Papua yang buta, yang sakit paru-paru ya, udah hampir pada mau meninggal ya, sudah nggak bisa bangun dari tempat tidur, tinggal badan kulit bungkus tulang aja ya. Jadi hanya dengan 15 menit kamu minta maaf sama hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan. 15 menit minta maaf sama Yesus. Yesus kembalikan penglihatan. Anak kecil masih muda dikembalikan penglihatan 15 menit di depan saya. Kemudian anak perempuan yang sudah mau meninggal ini tidak jadi meninggal karena pegang Alkitab seperti dia pegang itu. Mata air oase yang hidup. Seperti bunga yang merekah. Auranya langsung berbeda. Jadi mukjizat Tuhan tuh aku lihat banyak itu. Pendeta-pendeta yang kudus. Yang dikuduskan Tuhan dan taat dan setia sama Tuhan. Itu sebelum mereka lewat, Roh Kudus sudah lewat dulu. Bau harumnya parfum ini nggak ada di hutan, nggak ada yang jualan parfum. Yang ada itu parfum biasa aja, tapi kan nggak ada di hutan, bunga mawar, bunga melati nggak ada. Tapi kenapa bau harum itu lewat duluan? Aku tanya pendeta, mau di Mangare. Bapak, itu sebelum Bapak lewat itu ada parfum. Bau wangi, harumnya melebihi parfum. Dunia nggak ada, aku bilang gitu. Yaitu Roh Kudus. Jadi Holy Spirit, Roh Kudus itu amazing, luar biasa. Sebelum pelayanan dia udah jalan duluan. Dan orang berkhotbah pun di atas mimbar yang jelek saja, itu energinya besar adanya ya dan amin. Bagi pendeta-pendeta yang kudus, yang taat dan setia kepada Yesus, auranya sangat besar powernya. Belum sampai sentuh mimbarnya saja itu sudah powernya besar. Saya bisa saja mundur-mundur. Sampai teman saya bilang, kenapa mundur-mundur? Ya itu, energinya besar sekali, nggak bisa. Mundur, itu tenaganya besar. Karena pendeta selalu berkhotbah dengan firman-firman, powernya besar. Begitu. Dan saya percaya Tuhan pertemukan saya dalam pelayanan itu. Karena pendeta mau di Mangare waktu datang, saya lagi tidur itu suami saya selalu dibilang, lepaskan saya, karena Tuhan akan bawa. Mantan suami saya nggak pernah bolehin. Tapi memang Tuhan
bahwa pendeta-pendeta berkarunia itu tunjukkan di hadapan saya. Mobil yang tidak ada bensin pun ditutup dengan tisu aja. Bisa berjalan dari pedalaman sampai Jayapura 12 jam. In the name of Jesus. Mobil berjalan. Luar biasa. Jadi mukjizat Tuhan itu banyak saya alami di hutan, di lembah, dimanapun. Sampai muntah darah pun. Karena saya kecapean pelayanan pun. Tuhan, bebaskan aku menjadi manusia baru. Dengan airnya, dengan didoakan secara nama Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang alive, Tuhan yang amazing. Itulah Tuhan Yesus. Keluarga tuku banyak mencemooh kembali ke Muslim. Karena kamu sekarang ini kamu janda, nggak punya apa-apa, kamu jalan begitu saja. Aku kasih rumah, aku kasih mobil. Saya bilang, janganlah jual ini glorinya Tuhan. Hanya karena kebendaan. Saya bilang, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi aku selalu nasihat mereka, belajar menghormati satu sama lain berbeda agama. Toh saya juga doain orang Muslim banyak yang berhasil dan mereka melihat. Dan auranya Tuhan Yesus, doanya Kristus itu, auranya tuh 100% clear. Kristal murni. Air saja itu bisa bersinar. Meskipun kita tarik ke atas, air biasa bisa jadi nama. Seperti lampu yang terang. Lampu yang terang. Dan itu jadi penyembuh bagi orang-orang yang nggak punya uang. Bukan orang kaya yang kita layani, orang yang nggak punya. Dan mereka kan merasakan damai sejahtera. Sampai nenek-nenek pun kita pegang. Saya mau pulang ke Yesus setelah dikasih minum. Anaknya nggak mau dengar, saya yang dengar sendiri. Jadi itu mukjizat Tuhan yang saya alami, yaitu penjara manusia. Dan saya berdoa, mampukan saya menolong mereka. Melepaskan mereka dari belenggu setan, belenggu iblis yang menahan mereka, yang mengikat mereka, dilepaskan dengan firman Tuhan. Jadi aku berjalan sama Yesus meskipun aku menderita, meskipun aku nggak punya apa-apa. Tuhan perlengkapi. Mukjizat. Apapun yang terjadi di dalam perjalanan saya, mukjizat. Saya tidak ada air minum, tidak ada tempat tinggal. Orang bisa, mari datang ke sini. Ini ada air di waktu yang tepat. Saya berdoa, saya butuh air. Bisa aja hamba Tuhan datang lagi membawa air kepada saya. Semua tercukupi, semua akan terlengkapi, semua akan diperlengkapi oleh Tuhan. Itu firman-Nya ya dan amin. Aku pernah kena firman Tuhan, orang yang percaya jubahnya Yesus ditarik, itu akan selamat. Saya pernah pendarahan, tapi Tuhan tidak tinggalkan saya mati. Saya bisa operasi dan saya lihat kemuliaan Tuhan, saya bangun. Dalam tidur saya lihat terang, beneran. Itulah mukjizat Tuhan. Itu terima kasih sama Yesus. Saya tidak punya suami, tidak ada anak-anak dipelihara Tuhan, dapat beasiswa, dikasih makan negara. Puji Tuhan, saya melayani anak-anak yang hilang. Ya, anak-anak yang hilang, ibunya hilang, semua hilang. Jadi begitu. Kita restorasi kembali kepada Tuhan. Di mana orang judgment, menilai anak ini tidak benar, anak ini tidak bagus. Tidak. Tidak ada orang yang menghalangi orang miskin untuk sukses. Tidak ada orang yang menghalangi mau kulit gelap dan hitam untuk mencari wajahnya Yesus. Jangan Anda berani. Gereja bilang, ini gereja hanya untuk orang Chinese, orang kaya. Kalaupun ada, tolong ditulis. Atasannya pastor itu adalah Yesus. Saya bilang begitu. Jadi jangan ada diskriminasi. Banyak sekali, aku lihat di YouTube, gereja-gereja Afrika membuka diri. Orang-orang Afrika yang cacat, tidak normal. Pastor buka, terima. Tidak, jangan seperti menganaktirikan dia karena dia hitam, dia dari Papua, dari Afrika, dari mana. Saya tidak mau. Saya melayani semua. Belas kasihan Yesus. Ada. Tuhan akan menjawab setiap mereka punya persoalan. Dengan keuangan yang sangat minimal pun. Kita berjuang supaya gimana? Memecahkan mereka masalah. Supaya mereka menjadi orang. Saya tidak mengambil keuntungan dari mereka. Tapi saya merestorasi, mengembalikan. Ada yang mau bunuh diri juga. Ini fungsinya penjara manusia ini. Kok ya ada, saya bisa ketemu orang yang mau bunuh diri, mau lompat dari apartemen, atau apapun itu. Saya bilang, meninggal yang dimauin Tuhan, jangan meninggal
Seperti itu, kita restorasi kembali ke Tuhan. Meskipun kita perlu waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, butuh proses hinaan dan aniaya karena kita seorang janda, tapi jangan lupa kita punya karunia. Itu kita sadar, nggak usah dengar orang, karena kita punya karunia penjala manusia. Kita harus ikat anak-anak itu, tarik kembali ke Tuhan. Di mana Tuhan buat anak saya jadi orang, dan saya mau anak-anak itu menjadi orang juga. Itu suatu luar biasa, suatu panggilan di sisa hidup saya ini. Meskipun saya susah, meskipun saya menderita, saya tetap menjalani bagai semestinya Tuhan mau sebagai penjala manusia. Yang ditakdirkan seperti itu. Saya berbangga hati dan saya berjalan dengan glory. Kenapa saya berjalan dengan glory? Orang anggapnya saya malas gini-gini. Enggak, itu panggilan dari Tuhan. Panggilan melayani. Orang tidak mengerti saya karena saya banyak melayani orang-orang yang kalian kadang orang-orang tidak tahu apa yang saya perbuat. Karena kita pelayanan itu nggak perlu ngomong, cerita di orang. Ini si ini begini, si ini begitu. Karena tiap orang itu berbeda-beda kasus yang harus kita layani dan kita harus selesaikan. Sampai ada kata mungkin keluarganya, aduh, Ibu Ana, anak ini udah berubah, berbeda sekali. Terima kasih sudah kembalikan dia. Ya, itu saya bilang bukan karena saya, karena Tuhan. Karena anak saya sudah berhasil dan saya mau juga mereka berhasil. Seperti anak saya. Di proses Tuhan untuk menjadi berhasil. Itu seperti bejana yang ditumbuk, dibakar. Kalau mau menjadi emas yang berharga, ya diproses. Tapi bagaimana diproses kalau tidak ada yang menolong? Bagaimana orang kita menolong, orang udah masuk dalam sumur baru kita tidak menolong. Kita menolong mereka juga menolong kita. Memberkati kita, berarti Tuhan akan memberkati kita. Jadi seperti itu. Banyak kejadian kalau mereka sudah duduk jadi orang kaya, lupa menolong, lupa menolong, lupa menolong. Pada ajaran Kristen, menolong dengan ikhlas. Seperti itu. Jadi luar biasa Tuhan Yesus itu di dalam perjalanan hidup saya. Semua diperlengkapi. Saya tidak membeli, saya tidak perlu yang saya tidak punya. Motor hilang, ada aja teman mau kemana, saya bantu dengan ikhlas. Bahkan tadi pagi saja sama masih ada yang bilang, Ibu di mana? Saya jemput Ibu dari stasiun kereta untuk pulang ke rumah. Pelayanan. Karena mereka lapar saya bantu, nggak ada uang Ibu, anak saya sakit. Kita gelontorkan uang. Meskipun kecil tetap berarti. Tidak perlu tunggu gereja. Tidak perlu tunggu orang lain, tolong ini, tolong itu. Tuhan yang menolong. ATM akan dibantu Tuhan. Kita pelayan pokoknya seikhlasnya, apa yang bisa kita lakukan, yang kecil-kecil kita lakukan. Jadi hidup saya ini hari-hari sudah berpasrah sama Tuhan saja. Tuhan pakai saya, Tuhan. Pelayanan yang ada saja, kita masih dipelihara, apalagi pelayanan besar. Terpeliharalah ibu kita. Tapi saya mau juga begini. Domba-domba saya keluar dari permasalahannya dan dipelihara Tuhan dan dijawab semua persoalan mereka dan tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ini masih di dalam pergumulan, proses. Tapi saya tidak menyerah. Kalau saya diberkati Tuhan pasti akan berkati mereka, menolong mereka. Berapa ratus juta pun kita tolong. Kalau memang ada sekuat tenaga kita mau tunggu gereja terlalu lama. Domba sudah tenggelam di dalam laut, baru mau kita tolong, matilah. Itu yang terjadi. Jadi kalau prinsip saya, tolonglah sebisa mereka mungkin. Jangan biarkan mereka hidup bimbang dan ragu. Itu ada Alkitab. Kalau dibaca-baca doang tanpa praktek, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Di hutan, tidak ada apa-apa. Kita harus menolong. Kalau kita bisa tolong. Jangan biarkan mereka mati. Nah, itulah kesaksian kita. Bahwa mukjizat Tuhan itu semua Tuhan kasih semua talenta kepada umatnya. Tinggal kita yang banyak berdoa dan menggalinya. Bahwa Alkitab itu hidup dan bisa dipergunakan di kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita punya pelayanan-pelayanan. Karena satu, percaya Yesus. Firman itu seperti pedang yang tajam. Tidak perlu kita beli pedang di luar, tidak perlu kita beli tongkat otoritas, tidak perlu beli apa-apa. Firman yang ditanamkan di hati kita itu yang kita pakai untuk melayani mereka. Pedang yang hidup, pedang yang alive, berkata jujur,
berkata kebenaran, yang berkata bohong. Munafik, saya sudah pelayanan 200 orang, tapi yang terjadi tidak ada. Jadi jangan katanya biarlah Tuhan yang menilai. Mereka yang merasa nggak perlu dicatat. Siapa pelayanan, siapa nggak perlu dicatat. Tuhan udah catat, nggak perlu. Orang kalau aku lihat orang, aku sudah menabur sekian. Tapi saya bilang begini, aku menabur orang nggak pernah hitung-hitung, aku udah lupa berapa. Sampai aku jatuh miskin juga nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Kan harta nggak dibawa mati. Itu papa saya selalu bilang, harta tidak dibawa mati. Kayak gitu. Nggak bakal dibawa masuk ke liang lahat, dibawa ke surga, tidak ada. Harta habis ya, kalau memang mereka mau ambil aja. Baik, Bapak Ibu, sahabat Sema Channel, seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur Perjanjian Lama. Kitab Mazmur pasal yang ke-99 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Jadi satu perikop kita akan belajar bersama-sama. Mazmur 99 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dengan judul perikop. Saya akan membacakan buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel menyaksikannya di sana masing-masing. Tuhan Raja yang kudus. Ayat yang pertama, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada perintah-perintahnya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, demikian pembacaan firman Tuhan yang kita baca sama-sama. Kita akan belajar apa yang dimaksudkan di dalam Mazmur 99 ini. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Mazmur ini berbicara mengenai Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup, maka bumi goyang. Jadi berbicara mengenai kekuasaan Allah. Di sini kita masih merayakan kemuliaan kerajaan Allah di antara manusia, dan dipanggil untuk menaikkan puji-pujian baginya, sebagaimana halnya dalam Mazmur-Mazmur sebelumnya. Namun Mazmur-Mazmur sebelumnya menantikan masa-masa Injil dan membuatkan anugerah dan penghiburan. Jadi di masa-masa sebelumnya itu membuatkan anugerah dan penghiburan yang akan menyertai masa-masa itu. Sedangkan Mazmur ini sepertinya lebih memusatkan perhatian pada tatanan perjanjian lama dan perwujudan kemuliaan dan anugerah Allah di masa itu. Sementara menantikan kerajaan Mesias dan menyembah Injil, orang-orang Yahudi tidak boleh mengabaikan pemerintahan ilahi yang membawahi mereka saat itu, dan juga segala ketetapan yang diberikan kepada mereka saat itu. Jadi dalam masa-masa penantian itu mereka tetap melihat Allah berkuasa, sujud menyembah di hadapannya berdasarkan hukum Taurat Musa. Nubuat-nubuat mengenai hak-hak baik
hal-hal baik yang akan datang nanti. Tidak boleh mengurangi rasa hormat kita terhadap hal-hal baik yang sudah ada kini. Bangsa Israel memang terikat dengan janji yang mereka harus mencapai, percayai. Tetapi mereka juga terikat dengan pemberian hukum Taurat dan pelayanan terhadap Allah yang harus mereka taati dan jalankan dengan seksama. Jadi dalam Mazmur ini mereka dipanggil untuk menjalankan semua tugas itu. Akan tetapi di sini juga banyak disinggung mengenai Kristus, sebab pemerintahan gereja telah ada di tangan firman yang kekal bahkan sebelum firman itu menjadi manusia. Di samping itu, ucapan-ucapan ibadah juga merupakan pelambang dan gambaran penyembahan Injil. Di sini bangsa Israel diwajibkan memuji dan meninggikan Allah serta beribadah di hadapannya berdasarkan pertimbangan dua hal. Yang pertama, tatanan rapi pemerintahan yang membawahi mereka baik dalam hal rohani maupun perkara sehari-hari. Kita bisa baca di dalam ayat 1 sampai 5. Yang kedua, beberapa contoh pelaksanaan pemerintahan yang terberkati itu, ayat 6 sampai 9. Jadi ini berbicara mengenai kekuasaan Allah. Dasar agama Kristen seluruhnya terletak di dalam kebenaran ini, yaitu bahwa Tuhan itu Raja, Allah pemerintah dunia dengan pemeliharanya, memerintah jemaat dengan anugerahnya, dan memerintah keduanya melalui anaknya. Jadi pemerintahan keduanya melalui anaknya. Kita bukan saja harus percaya kepada Tuhan yang Tuhan itu hidup, tetapi juga bahwa Tuhan itu Raja. Inilah kemenangan jemaat Kristen, seperti halnya kemenangan jemaat Yahudi dalam Mazmur ini, yaitu bahwa Yehova adalah Raja mereka, dan karena itulah selanjutnya dikatakan biarlah bangsa-bangsa gemetar. Artinya biarlah rakyat dalam kerajaannya itu gemetar, sebab tatanan perjanjian lama mengandung banyak kegentaran di dalamnya. Di Gunung Sinai bangsa Israel dan bahkan Musa sendiri sangat ketakutan dan sangat gemetar. Pada waktu itu Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Bahkan saat dia tampil bagi kepentingan umatnya pun dia melakukan banyak hal yang dahsyat. Akan tetapi kita kini tidak lagi datang kepada gunung-gunung yang menyala-nyala, karena kini Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Pada masa itu dia memerintah terutama dengan kuasa kegentaran yang kudus, tetapi kini ia memerintah dengan kuasa kasih-Nya yang kudus. Dia adalah Raja sejati. Jadi titah raja adalah hukum. Konsep pemikiran itu dianut oleh raja yang menganggap dirinya setara dengan dewa dan dianggap tidak pernah berbuat salah. Raja menjadi maha kuasa, berdaulat penuh, memerintah dan harus ditakuti rakyat. Tetapi konsep ini tidak berlaku pada Allah, Sang Raja sejati. Ia bukan manusia yang memuja dirinya sendiri. Ia adalah Allah yang mulia, yang mengungkapkan karakternya, yang murni dalam hukum yang tak bercela. Tak ada penyelewengan kuasa dalam dirinya, tak ada niat menindas umat dalam dirinya. Siapakah yang berkuasa atas diri kita? Raja manusiakah atau Allah, Sang Raja sejati? Itu pertanyaan buat kita. Respon Kristen dalam terang firman, keadilan dan kebenaran harus diperjuangkan. Kebenaran tidak bergantung pada situasi dan kehendak penguasa. Tidak ada unsur yang menentang penguasa bila kebenaran diperjuangkan. Respon Kristen terhadap masalah ketidakadilan tidak sebatas pada belas kasihan, tetapi berlandaskan tekad dan semangat membela dan menegakkan keadilan. Respon perjuangan tidak sia-sia karena Allah Raja sejati ada di pihak kita. Jadi Allah telah menuntaskan pekerjaan keselamatannya untuk kita. Sekarang tugas kita memperjuangkan, ditegakkan kembali keadilan dan kebenarannya. Kita harus berjuang di dalam firman-Nya.
Jadi Mazmur ini merangkum dan mendefinisikan ulang tema kedaulatan Allah, mengingat situasi dunia yang jauh dari benar, adil dan damai. Mazmur ini juga mengarahkan pengharapan umat Tuhan pada kedatangan penghakiman akhir Allah kelak, dan mendorong umat untuk hidup bahwa keadilan di bawah keadilan Allah. Kebesaran, kedahsyatan, kedaulatan dan semua sifat Allah yang disoroti sebelumnya dan juga di sini kini disairkan dengan tegas. Kuduslah Ia. Di dalam ayat 3, 5 dan 9 di sana kita bisa baca, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Ayat yang kelima, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Ayat yang ke-9, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Penegasan tentang kekudusan Allah ini menyimpulkan 3 bagian yang mengulas tentang Allah. Pertama, Allah adalah Raja yang benar, agung dan misterinya ada di luar jangkauan manusia. Kedua, Allah adalah Raja yang kuat, mencintai hukum, melakukan keadilan, menegakkan kebenaran. Kalau kita baca di dalam ayat 6 sampai 9 di sana dikatakan bahwa Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Ayat yang ke-7, dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan-ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Ayat yang ke-8, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka tetapi membalas perbuatan mereka. Ayat yang ke-9, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Allah kita. Ketiga, Allah adalah Raja yang menjawab umatnya dengan anugerah dan tuntutan ketaatannya. Meskipun kedaulatan Allah bersifat universal, namun kedaulatan itu mulai dari pusatnya, yaitu di tengah umat Allah. Dinyatakan dengan menyebut Sion dan kerup-kerupnya, menunjukkan pada tabut perjanjian yang di atasnya dibuat patung kerup. Keduanya, kekudusan Allah dinyatakan di dalam dan dipancarkan ke sisi dunia mulai dari umatnya sendiri. Kekudusan Allah itu menjelaskan kebesaran Allah sebagai hal mencintai hukum dan menegakkan keadilan. Dengan demikian kekudusan yang dalam arti harfiahnya adalah terpisah kini mendapatkan definisi baru. Allah juga terlibat di dalam dunia untuk mewujudkan kebenaran agar manusia berelasi dengannya, berhubungan dengan Dia. Baik Allah yang demikian baiknya bagi manusia. Kita renungkan, Kristus datang tidak saja untuk mengampuni dosa, tetapi untuk mewujudkan kebenaran, kekudusan Allah di dalam dan melalui kita di dunia ini, mau menyelamatkan kita. Jadi pemahaman mengenai konteks sebuah mazmur perlu agar kita membaca masa kini dapat menempatkan diri secara tepat dengan pergumulan pemazmur waktu itu. Demikian pula ketika kita membaca Mazmur 96 ini, versi Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Septuaginta memberikan judul ketika rumah itu telah selesai dibangun setelah pembuangan nyanyian Daud. Jika itu benar, maka Mazmur 96 dinyanyikan setelah bait Allah dibangun kembali, setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel. Tema utama dari Mazmur ini adalah Yahweh itu Raja yang memelihara umatnya, sekaligus hakim yang akan datang menuntut pertanggungjawaban setiap orang kepadanya.
Sehingga kepadanya lah pujian harus dilantunkan, dinyanyikan dan merayakan dan dinyanyikan kepadanya. Kalau kita melihat hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang, perbuatan yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah. Adakah pemerintah yang adil di dunia ini? Tentunya tidak ada. Akan tetapi kita bisa berbesar hati karena Mazmur 99 mengajarkan kita tentang keadilan Tuhan. Mazmur 99 sangat gamblang berbicara mengenai hukum dan kebenaran Tuhan. Secara garis besar Mazmur ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ayat 1 sampai 5 dan ayat 6 sampai 9. Pada setiap akhir bagian terdapat kalimat yang sama, yaitu meninggikan dan menyembah Tuhan sebab Dia kudus. Apa yang menjadi isi dari kedua bagian tersebut? Bagian pertama adalah ajakan untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja sehingga Ia layak untuk disembah. Pemerintahan Tuhan dengan dunia sangat berbeda. Takhta Tuhan membuat seluruh bumi goyah. Ayat yang pertama, karena Dia mengatasi semua bangsa. Inti sari bagian pertama ini adalah Tuhan mencintai hukum dan menegakkan kebenaran. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Kekuatan dan kekuasaan Tuhan dipakai untuk menyatakan hukum dan kebenaran, bukan untuk menindas. Umat Israel telah mengalaminya sepanjang sejarah mereka. Dalam bagian kedua, pemazmur mengingat para pemimpin Israel yang telah merespon Tuhan dengan benar. Musa, Harun, Samuel adalah orang-orang Israel yang dikenal karena doa mereka. Mereka mendengar suara Tuhan dan menanti setiap perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh di sana dikatakan, dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada perintah-perintahnya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Penyebutan ketiga tokoh ini juga mengingatkan pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Dalam pengalaman tersebut, hukum dan pengampunan selalu menyertai sejarah bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-8 di sana kita bisa baca, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Sama seperti Israel, kita diingatkan kembali bahwa Raja yang sesungguhnya adalah Tuhan. Pengampunan dan penghukumannya secara adil akan selalu menyertai umat Tuhan, maka kita perlu belajar merespon Dia seperti para hamba Tuhan masa lampau. Kita berdoa kiranya kerajaan Allah datang dan ditegakkan di muka bumi, khususnya di negeri kita Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Fakta bahwa Tuhan itu Raja mungkin adalah salah satu fakta iman yang paling sering dilupakan atau diabaikan oleh banyak orang Kristen. Di tengah realitas kehidupan, orang Kristen sering mengingat Allah hanya sebagai penyelamat yang berbelas kasihan dan memberikan kelepasan dari berbagai masalah kehidupan yang ada di depan mata. Mazmur 99 mengingatkan kita bahwa Dia juga Allah yang maha besar, mengatasi segala bangsa, bukan Allah yang cuma mengatasi berbagai masalah pribadi dalam kehidupan kita. Allah adalah juga kudus, kuat, benar dan adil. Seberapa sering sifat Allah yang disebut dalam ayat yang keempat ini kita sering sadari dalam kehidupan kita sehari-hari? Seberapa sering kita berjuang untuk menyatakan kekudusan, kekuatan, kebenaran dan keadilan Allah melalui kehidupan kita? Ketika kita sadar bahwa kita hidup di hadapan Allah yang adalah Raja, tentu respon sujud menyembah adalah hal yang sangat alami. Namun saat kita bersikap terhadap Allah semata-mata sebagai sosok yang bisa kita minta pertolongan kapanpun atau sebagai petugas bantuan telepon 24 jam seperti 911 di Amerika, maka respon yang muncul saat beribadah pun akan berbeda, yaitu sikap kasual
datang ke gereja tanpa persiapan hati, bisa menerima telepon atau membaca SMS di saat kebaktian, serta menjalani hidup tanpa integritas. Dalam satu adegan film yang kita bisa lihat, yang diceritakan tentang singa besar yang diperani oleh Aslan, ya, itu di situ dijelaskan. Mereka berbicara, mereka berdiskusi tentang Aslan, sang singa besar. Apakah Aslan itu jinak? Tanya Lucky. Tuan, barang-barang menjawabnya jinak. Mereka menjawab bahwa Aslan itu jinak. Siapa yang berbicara tentang jinak? Tentu saja dia tidak jinak, tetapi dia baik. Kuberitahu kalian, dia itu sang raja. Ayat yang ke-8 memberikan perspektif yang menyeluruh kepada kita. Memang benar Allah itu pengampun, tetapi Allah tidak membiarkan perbuatan salah kita berlalu begitu saja. Dia mencintai hukum, dia menegakkan kebenaran. Dialah sang raja. Kiranya kesadaran akan Allah sebagai raja tampak dalam kehidupan kita di hadapan orang lain. Dia adalah raja yang kudus. Jadi Pemazmur 99 mulai dengan bait pertama mengagungkan Allah sebagai raja yang maha kudus dan dahsyat. Di taktanya, di surganya, kebesaran Allah nyata. Bahkan di bumi bangsa-bangsa tunduk kepada dia yang bertakhta di Sion. Di bait-bait selanjutnya menegaskan sisi lain, sang raja. Ketiga bait Mazmur ini memiliki referensi yang menekankan kekudusan Allah dan ajakan untuk meninggikan dia. Mazmur menekankan Tuhan sebagai raja yang mencintai hukum sehingga ia menegakkan kebenaran dan keadilan. Rakyat yang memiliki raja seperti itu pasti merasa aman dan tenteram karena ada kepastian hukum. Orang kecil tidak takut tertindas, orang kaya tidak berani bertindak sewenang-wenang. Dan juga Mazmur memperkenalkan raja yang menjawab doa umatnya serta memberikan firman-Nya untuk ditaati dan dilakukan. Raja yang sedemikian dekat dengan umatnya dan pasti dicintai mereka. Mari kita bersyukur kepada Kristuslah, raja yang telah hadir dalam sejarah manusia. Kristus datang ke dalam dunia. Dia telah hadir untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dia sendiri menjamin kepastian hukum dengan tunduk pada hukum. Pada puncaknya dia menerima kematian demi kekudusan Allah. Kita anak-anaknya terpanggil untuk menyatakan kekudusan Allah melalui hidup kita yang meneladani Kristus. Patuhi hukum, tegakkan keadilan. Jangan salah gunakan kuasa dan kepandaian kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Beritakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita agar mereka dijamah dan juga mereka diubahkan, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus untuk diselamatkan. Itulah tugas kita yang sudah mengenal, menerima anugerah Injil Kristus dalam hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.